warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafina Walia. Saya akan mempresentasikan tentang 10 type of innovation pada bisnis usaha sambal bakar Indonesia untuk penuntasan UTS mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Yang pertama yaitu ada inovasi secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inovasi merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaruan, penemuan baru yang beda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Gagasan, metode atau alat, atau unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern. Inovasi menurut ahli ada dua, yaitu pertama dari Kuniyoshi Urawi, mengungkapkan bahwa inovasi bukan diartikan sebagai sesuatu kegiatan on time atau phenomenon, melainkan sesuatu yang membutuhkan proses panjang serta kumulatif, diantaranya proses pengambilan keputusan oleh para anggota organisasi, mulai dari penemuan gagasan atau ide sampai dengan target pemasaran. Namun menurut Stephen Robbins, mengungkapkan inovasi berarti adalah sebuah ide atau gagasan baru yang mana diterapkan guna memprakarsai dan memperbarui sebuah produk, proses, ataupun jasa yang telah ada sebelumnya. Ciri-ciri inovasi ada tiga. Yang pertama adalah baru, di mana inovasi yang baru berarti bahwa gagasan tersebut murni belum pernah dipakai oleh siapapun. Meski sudah pernah ada, artinya diadopsi karena cocok menjadi solusi. Yang kedua adalah terencana. Inovasi dilakukan dengan proses dan persiapan yang matang, jelas dan telah direncanakan dengan sungguh-sungguh tanpa perencanaan. Tentu segala sesuatu dapat menimbulkan kekecewaan. Dan yang ketiga yaitu khas. Ciri-ciri inovasi ketiga, dengan penerapan di tempat yang baru, inovasi akan menimbulkan kekhasan tersendiri meski diawali dengan pengadopsian. Tujuan dan manfaat inovasi, yang pertama adalah tujuan, yang pertama menjadi pengganti produk sebelumnya, kedua meningkatkan kualitas, ketiga melebarkan jaringan, keempat menciptakan pasar baru, dan untuk manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, kedua meningkatkan kualitas produk dan layanan, ketiga meningkatkan diferensiasi produk dan layanan, keempat meningkatkan citra. Macam-macam inovasi, yang pertama adalah inovasi teknologi, kedua inovasi transportasi, ketiga inovasi pendidikan, keempat inovasi pelayanan publik, kelima inovasi kesehatan, keenam inovasi kewirausahaan. Dan contohnya itu pada tahun 2023 banyak perubahan inovasi pada berbagai bidang yang berevolusi mengikuti era digital. Contohnya transportasi berdaya listrik, aplikasi belajar sistem online, dan adanya metode pesan online. 10 type of innovation tersendiri memiliki arti kerangka kerja yang membagi inovasi menjadi 10 tipe berbeda. Tipe-tipe ini dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah inovasi konfigurasi, kedua inovasi penawaran, dan ketiga adalah inovasi pengalaman. Untuk inovasi konfigurasi itu terfokus pada bagaimana perusahaan mengorganisasi dan mengelola sumber daya mereka. 4 dimensi utama dari tipe ini yaitu profit model, network, struktur, dan proses. Yang kedua adalah offering atau penawaran, berfokus pada produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. 2 dimensi utama dari tipe ini yaitu product performance dan product system. Yang ketiga adalah experience atau pengalaman. Inovasi pengalaman berfokus pada bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk atau layanan. 4 dimensi utama yang terdapat pada experience yaitu service, channel, brand and message, dan customer engagement. Kita masuk pada hasil analisis 10 type of innovation pada sambal bakar Indonesia. Yang pertama adalah sejarah sambal bakar Indonesia. Mereka lahir dari permintaan masyarakat Indonesia dan semangat untuk melestarikan makanan khas Indonesia dengan nilai kenyamanan, bersih, dan nikmat. Ini menggambarkan kekayaan makanan khas Indonesia dan budayanya. Mereka ingin semua orang bisa ikut berpartisipasi dalam semangat. Sambal bakar Indonesia diluncurkan pada bulan Juli 2022. Bisnis ini didirikan oleh sekelompok anak muda kreatif seperti Richard Theodore dan konten kreator TikTok bernama Benyamin Master Adi Surya atau kita kenal dengan Iben. Inovasi sambal bakar Indonesia itu
terlahir dari semangat untuk melestarikan makanan khas Indonesia dengan nilai kenyamanan, bersih, dan nikmat. Menu utama yang disediakan di sambal bakar ini adalah 3 jenis sambal bakar dengan preferensi rasa yang berbeda. Keunikan restoran sambal bakar ini adalah pengunjung bisa langsung menikmati hidangan di atas cobek yang sebelumnya dibakar di atas kompor. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat live kitchen karena konsep restoran ini menggunakan dapur terbuka. Contohnya ada di gambar. Yang pertama yaitu tadi kita masuk ke tahap configuration. Yang pertama adalah profit model. Pemikiran kreatif tentang struktur organisasi, aliansi, dan mitra bisnis ini menciptakan keunggulan kompetitif. Pencapaian PT Sambal Bakar Indonesia sejauh ini disebut sebagai buah dari strategi bisnis bootstrapping atau ekspansi dengan memanfaatkan modal dari satu pihak, baik itu pendiri atau founder maupun pemilik atau owner untuk membuka produk dan layanan pertamanya. Menu yang mereka tawarkan adalah banyak varian seperti ayam, ikan gurame, cumi, iga bakar, paru, kulit, usus, kikil, dan lain-lainnya. Ini disajikan dengan harga yang standar dan jauh ekonomis, yaitu dimulai dari 17.000, sudah termasuk satu set menu termasuk nasi, lauk pauk, dan minuman. Yang kedua adalah network, yaitu mereka menawarkan sistem kemitraan dengan share revenue 10-15%, namun mereka cukup selektif memilih mitra karena termasuk dalam memiliki track record baik di data Bank Indonesia. Selain itu, persyaratan untuk menjadi mitra PT Sambal Bakar Indonesia harus menyiapkan lahan seluas 1.000 meter persegi dengan modal sekitar 3-5 miliar. Struktur Sambal Bakar Indonesia mencakup perubahan dalam organisasi, proses internal untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. PT Sambal Bakar Indonesia memperluas layanan dan pengembangan bisnis secara terstruktur dan masih di area Jabodetabek dengan membuka 8 outlet tahun ini dan direncanakan akan membuka 30 outlet di tahun 2024. Untuk prosesnya, mereka berfokus pada perubahan dalam cara perusahaan merancang, mengelola, dan melaksanakan proses operasional mereka. PT Sambal Bakar Indonesia menerapkan sistem operasional layaknya fast food global brand untuk meningkatkan pelayanan dan standarisasi produk di seluruh restorannya. Mereka yakin makanan Indonesia dapat bersaing secara global, bahkan menjadi market leader di antara brand global. Yang kedua yaitu tahap offering, atau yang pertama kita presentasikan tentang produk performance-nya. Meningkatkan kinerja produk atau layanan agar lebih unggul dibandingkan pesaing. Sambal Bakar Indonesia menghadirkan produk khas Indonesia yang diklaim oleh brand tersebut sebagai produk yang baru, unik, menarik, dan otentik kepada pelanggan. Restoran ini juga menjual berbagai macam lauk pauk seperti ayam, ikan gurame, cumi, ikan bakar, iga bakar, paru, kulit, usus, kikil, dan masih banyak lagi. Untuk produk sistemnya, mereka mengembangkan ekosistem produk yang saling terhubung untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Keunikan restoran Sambal Bakar ini adalah pengunjung bisa langsung menikmati hidangan di atas cobek yang sebelumnya dibakar di atas kompor. Selain itu, restoran ini juga melakukan live kitchen sehingga pelanggan bisa melihat proses masak secara langsung. Sambal Bakar Indonesia juga akan menghadirkan produk dalam kemasan yang dapat ditemukan pada minimarket di seluruh Indonesia agar konsumen dapat lebih mudah menikmati produk dari brand Sambal Bakar. Experience yang mereka tawarkan yaitu pada servisnya berfokus pada cara perusahaan memberikan layanan yang lebih baik pada pelanggan. Pada Sambal Bakar Indonesia, mereka menawarkan full service. Seluruh pesanan akan ditawarkan ke meja customer. Bahkan mereka menyediakan garansi kekecewaan apabila makanan yang dihidangkan tidak sesuai dengan SOP. Yang kedua adalah channel. Ini mencakup perubahan dalam cara perubahan mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. Sambal Bakar Indonesia dapat ditemui di gerai secara langsung dan sekarang tersedia sambal kemasan botolnya di supermarket ataupun minimarket terdekat. Experience yang lainnya itu brand and message. Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan membangun merek yang kuat dan menyampaikan pesan yang efektif kepada pelanggan. Sambal Bakar Indonesia melakukan pendekatan dengan customer melalui konten media sosialnya yang cukup aktif, yaitu ada di Instagram dan TikTok. Untuk customer engagement-nya, mereka mencakup cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan menciptakan ikatan emosional dengan mereka.
Sambal Bakar Indonesia melakukan penilaian kinerja melalui review para pelanggan yang mereka biarkan secara terbuka. Ada pun yang berupa video TikTok, YouTube, maupun pesan berupa hotline WhatsApp. Ini adalah pendiri Sambal Bakar Indonesia. Ada Richard Theodore sebagai direktur utama dan Benjamin Master Adisuga atau Bang Iben sebagai direktur marketing. Ini daftar pustaka yang saya sebagaikan referensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.